Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persiapan Menjadi Guru Pendidik Generasi Z dan Generasi Alpha. Next. Nama anggota kelompok ialah yang pertama Ainun Martiah, yang kedua Rahmatul Ulfa, yang ketiga Rodatul Jannah, yang keempat ada Tania Winingsi, dan yang kelima ada Ulfa Yanti Sukra. Baik, pemateri pertama ialah Rodatul Jannah. Kepada Rodatul Jannah kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z, kelahiran 1995 sampai 2010. Menurut Sings, pada tahun 2014, generasi Z ini dibesarkan oleh generasi X di tengah-tengah tantangan dunia seperti terorisme. Contohnya itu pada peristiwa 9 September di Amerika Serikat. Dan perhatiannya generasi Z ini kepada lingkungan disebarluaskan melalui jaringan sosial mereka. Nah, generasi Z ini menurut Sings juga memiliki sedikit saudara kandung dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Indikasinya itu generasi Z juga diprediksi akan lebih memilih jiwa kewirausahaannya dibandingkan generasi Y. Beberapa nama lain dari generasi Z yaitu Internet Generation atau IGEN, Digital Native, Screener, dan Z. Banyak sumber mengatakan generasi Z ini baik dalam multitasking. Sedangkan generasi Alpha merupakan anak-anak yang dilahirkan oleh generasi milenial. Nah, istilah ini dikemukakan oleh Mark MC Scrandle melalui tulisan di majalah Business Insider, yaitu generasi Alpha kelahiran 2011 sampai 2025. Generasi ini yaitu paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bisa kita lihat dalam situasi sekarang ini, generasi Alpha tidak lepas dari gadget. Karena hal demikian membuat generasi Alpha ini tereliminasi secara sosial. Dan lebih jelasnya lagi, generasi yang disebut sebagai generasi Z dan generasi Alpha, yaitu sekarang memasuki bangku sekolah. Usia generasi Z saat ini yaitu berkisar antara 25 tahun sampai usia tertua 10 tahun usia termuda. Generasi Alpha pada sekitaran 10 hingga 9 tahun. Artinya sebagai besar dari generasi Z dan sebagian kecil dari generasi Alpha saat ini berada pada bangku pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, tentang karakteristik. Nah, di sini karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha ialah tidak berbeda jauh, di mana keduanya akrab dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Karakteristik keduanya secara umum dirangkum dari beberapa sumber dan pendapat para ahli, yaitu sangat bergantung pada teknologi atau gadget. Nah, akrab dengan internet, pola komunikasi terbuka, sangat aktif dalam media sosial, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, permasalahannya di sini ialah karakteristik generasi Z dan generasi Alpha yang berbeda jauh dari generasi sebelumnya, generasi X dan generasi Y. Sedangkan guru sebagai pendidik saat ini di sekolah dasar dan menengah adalah generasi X dan generasi Y. Baik, sekian dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ainun Mardiah. Kepada Ainun, saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari generasi Z. Yang pertama di sini ada berambisi untuk sukses. Nah, sebagian besar dari Gen Z itu memiliki ambisi yang sangat besar untuk sukses. Nah, hal ini merupakan kelebihan dari Gen Z.
Coba bayangkan kalau kita memiliki ambisi yang besar untuk sukses, pasti kamu akan berani bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau, yaitu kesuksesan. Yang kedua, di sini ada percaya diri. Nah, sebagian besar dari generasi Z itu memiliki kepercayaan diri yang bagus. Nah, kepercayaan diri ini bisa terbentuk karena adanya pertukaran informasi yang luas. Kemudian yang ketiga di sini ada kritis dalam memecahkan masalah. Nah, karena pertukaran informasi yang luas, para generasi Z pun memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik dengan membaca berbagai informasi dari sumber apapun. Kemudian yang keempat, memiliki kebiasaan multitasking. Nah, pasti pernah kita belajar, kita bisa melakukan hal sambil mendengarkan lagu, menonton, atau bahkan chattingan. Karena para generasi Z biasanya melakukan hal tersebut sudah terbiasa. Kemudian yang kelima ada berpikiran terbuka. Nah, berpikiran terbuka itu karena adanya informasi yang tersebar di internet sangatlah beragam. Biasanya para generasi Z itu memiliki kebiasaan yaitu berpikiran terbuka. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan budaya dan norma di masyarakat Indonesia, para generasi Z nggak mudah tersulut kemarahannya atau sensitif dengan informasi tersebut. Kemudian di sini ada next. Nah, di sini ada kekurangan generasi Z. Yang pertama ada kecanduan internet. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuh kembang dari generasi Z ini nggak terlepas dari teknologi. Maka dari itu, kita sebagai generasi Z seringkali main komputer atau tidak bisa hidup tanpa smartphone. Hal tersebut ini merupakan kekurangan dari generasi Z. Kemudian yang kedua di sini tidak bisa bilang tidak. Nah, ketika misalnya kita bekerja, kita itu sebagai generasi Z ini sebelumnya biasanya lebih patuh terhadap perintah atau instruksi dari atasan. Misalnya kita bekerja. Nah, mereka juga patuh terhadap aturan yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada kurang pengalaman dalam dunia kerja. Nah, seperti yang kita ketahui, generasi Z ini merupakan generasi yang baru lahir di tahun 1996 hingga 2010. Nah, angkatan yang paling dewasa pun masih memiliki sekitaran 1 tahun pengalaman kerja. Bahkan ada juga yang masih berkuliah. Kemudian yang keempat di sini ada tidak menyukai suatu hal yang tidak instan. Kemudian yang kelima di sini yaitu tidak loyal. Nah, kekurangan dari generasi Z adalah tidak loyal. Tidak loyal ini di sini lebih ke arah dengan perusahaan. Biasanya generasi Z itu bersifat oportunis. Nah, para generasi Z ini nggak akan segan-segan melangkahkan kakinya ke perusahaan yang dapat menguntungkannya. Jadi bisa kita bilang bahwa generasi Z ini memiliki sifat yang nggak loyal dengan perusahaannya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainun. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ulfayanti Sukra. Kepada Ulfayanti Sukra, kami persilahkan. Sorry ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan generasi alfa. Jadi, kelebihan dari generasi alfa ini yang pertama lebih cepat terpapar informasi. Nah, generasi alfa mudah sekali mendapatkan informasi tentang luar negeri. Ini karena generasi alfa yang sangat akrab dengan internet. Karena mereka akrab dengan internet, mereka juga lebih banyak memiliki informasi tentang dunia luar, termasuk hal-hal yang tidak ada di sekitarnya, seperti kutub atau luar negeri. Nah, kemudian
punya pengaruh terhadap lingkungannya. Nah, generasi alfa akan sangat peduli dengan lingkungannya. Hal ini jika orang tua membesarkannya dengan baik. Nah, rasa peduli yang tinggi membuat mereka akan memberikan perubahan pada lingkungannya. Orang tua yang memiliki anak dari generasi alfa diharapkan tidak kaget dengan pertanyaan-pertanyaan kritis si kecil. Nah, kemudian yang ketiga ada lebih digital savvy. Nah, ini maksudnya karena sangat akrab dengan teknologi, menangkap pelajaran melalui komputer atau kelas yang aktif. Hal itu membuat mereka lebih senang. Kemudian jauh lebih fleksibel. Nah, generasi alfa juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Ini karena mereka yang jauh lebih fleksibel. Mereka sangat mampu beradaptasi di lingkungan yang beragam. Next. Nah, peran guru pendidik generasi Z dan generasi Alpha. Nah, peran guru di sini di antara siswa generasi Z dan Alpha, guru dalam mengajar siswa generasi Z dan Alpha dituntut harus kreatif, mampu menerima perubahan, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan cara memahami metode belajar dan cara berpikir siswa sehingga tercipta hubungan yang selaras antara guru dan murid. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan kita yang bernama Tania Winingsih. Kepada Tania Winingsih, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan terbesar bagi guru saat ini. Guru memiliki tantangan untuk bisa mengoptimalkan dan mengembangkan potensi peserta didiknya di generasi alfa. Jadi lebih harus produktif, konstruktif, dan ke arah positif di era serba canggih ini. Karena generasi alfa adalah generasi yang paling dekat dengan internet dan lebih bisa memahami internet, maka guru harus bisa mengkonstruksikan kepada hal-hal yang positif agar internet tidak berdampak negatif bagi generasi alfa. Selanjutnya, dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, guru harus merupakan profesi yang memerlukan keterampilan tinggi. Karena di generasi Z dan alfa dekat dengan internet, maka guru harus menguasai internet. Tidak boleh kudet, karena harus bisa mengikuti perkembangan zaman pada generasi Z dan alfa. Selanjutnya, mengikuti perkembangan sosial dan emosional peserta didiknya. Hal ini dikarenakan peserta didik yang dihadapi saat ini generasi alfa sudah berbeda jauh dengan peserta didik tahun-tahun sebelumnya. Karena generasi alfa sangat dekat dengan internet dan memiliki berbagai macam kondisi yang harus diwaspadai, karena internet tidak hanya menimbulkan hal positif, tetapi juga menimbulkan hal negatif. Maka di sini peran guru harus dikembangkan agar para peserta didik mampu memilah internet yang baik untuk digunakan dan internet yang buruk supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Pembelajaran abad 21 penting untuk diterapkan saat ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik memiliki berbagai keterampilan belajar dan mampu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Karakteristik dari abad 21 ialah student center, activity learning, accelerated learning, pembelajaran berbasis aktivitas, hands-on activity and mix-on activity, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
Baik, sekian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.